Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah memastikan kemudahan akses kredit usaha rakyat bagi UMKM, menyusul masih adanya keluhan pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat terkait dengan persyaratan agunan pada pengajuan KUR di bawah 100 juta rupiah. Kendala modal masih dialami pelaku usaha mikro kecil dan menengah, khususnya yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sejumlah pelaku usaha mengaku masih dimintai jaminan ketika mengajukan kredit usaha rakyat. Padahal pengajuan KUR di bawah 100 juta rupiah tidak boleh mensyaratkan agunan. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih meminta pemerintah menyelesaikan persoalan ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Gede menegaskan pemerintah harus memastikan kemudahan akses permodalan bagi sektor yang menopang perekonomian nasional di tengah ketidakpastian domestik maupun global. Baik itu kondisi dalam negeri maupun kondisi internasional, UMKM kita lah yang menjadi penyangga kita masih survive di pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini. Kalau negara lain kadang sudah minus, waktu pandemi minus, tapi kita masih tersangga oleh UMKM kita. Dan saya rasa NTB termasuk daerah yang potensinya luar biasa. Mereka punya pertanian, mereka punya peternakan, masih banyak lagi yang bisa dikembangkan termasuk juga handicraftnya. Nah, ini tentu kendala utamanya adalah biasanya di permodalan, yaitu modal dana. Nah, melalui KUR ini kita pastikan mereka menerima dengan baik dan tentu tidak memberatkan. Selain itu, Gede Sumarjaya Linggih juga meminta perbankan mempercepat proses pengajuan hingga persetujuan KUR UMKM agar pelaku usaha tidak kehilangan kesempatan bisnis hanya karena lambannya proses administrasi perbankan. Dari Nusa Tenggara Barat, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya integrasi moda transportasi di Yogyakarta agar konektivitas bandara dengan destinasi wisata dan juga UMKM lokal berjalan efisien serta mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Integrasi moda transportasi di Yogyakarta menjadi kunci dalam mendorong pengembangan potensi pariwisata dan pemberdayaan UMKM lokal. Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya evaluasi sistem dan tata kelola agar konektivitas antara bandara dengan destinasi wisata dan akomodasi berjalan efisien, serta berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Eko Hendro Purnomo menyatakan, Yogyakarta adalah daerah yang sangat istimewa dan memiliki daya jual tinggi. Namun, infrastruktur megah seperti Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo dinilai masih kurang dimaksimalkan. Untuk itu, integrasi seluruh moda transportasi menjadi fundamental dan krusial. Nah, ini kita pengen pariwisatanya terintegrasi. Bagaimana yang terintegrasi? Yang pertama adalah banyak jalur-jalur yang kita manfaat. Jogja bisa seperti Bali. Dan malah ada nilai tambah. Di Yogyakarta itu banyak pariwisata yang buat saya bisa dijual. Kalau bicara masalah alam, geoparknya ada, pantainya ada, ya kan. Lalu bicara masalah desa, dia ada wisata desa, ada Candi Prambanan, ada Candi Borobudur. Ini buat saya bisa dijual dan bisa dimaksimalkan, tetapi belum terintegrasi. Terkait perbaikan tata kelola sistem moda transportasi yang modern dan adaptif akan dibahas Komisi 6 DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama seluruh mitra BUMN demi mewujudkan pariwisata Yogyakarta yang lebih maju dan terintegrasi. Dari Yogyakarta, Domi Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI menegaskan reformasi aparat penegak hukum harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas dan juga profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan. Reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Karena reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Rikwanto menyampaikan, tingginya perhatian publik terhadap kinerja aparat penegak hukum menjadikan reformasi di lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan BNN sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Masalah-masalah umum yang kita sampaikan adalah berkaitan dengan masalah sosialisasi KUHP dan KUHP. Ini harus tuntas dalam tahun ini, pemahaman-pemahaman di kalangan anggota, agar mereka dalam menangani kasus-kasus pidana nanti tidak ada kebimbangan, tidak ada yang tidak bisa didiskusikan. Tentunya perlu kolaborasi antara CJS dari kepolisian, jaksa dengan pihak pengadilan. Sementara itu, Kapolda Gorontalo, Widodo mengungkapkan, kunjungan Komisi 3 DPR RI merupakan evaluasi bagi para penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan, serta BNNP, dalam melaksanakan sosialisasi terhadap pemahaman KUHP dan KUHAP yang baru. Kunjungan ini merupakan suatu evaluasi ya, sebenarnya sejauh mana wilayah Polri, Jaksa, dan BNNP melaksanakan sosialisasi dan terhadap pemahaman KUHP dan KUHAP yang baru. Dan ini dari Komisi 3 mengeceklah sejauh mana pelaksanaan ini dan sejauh mana pemahamannya. Dari Gorontalo, Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus mendorong penguatan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan. Mulai dari langkah strategis menjaga stabilitas rupiah, desakan kepastian status guru honorer dan non-ASN, hingga pembahasan RAPBN 2027 yang diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkualitas. Tak hanya itu, DPR RI juga memberikan perhatian pada keadilan distribusi film nasional serta percepatan infrastruktur hulu migas dan peningkatan TKDN demi memperkuat daya saing industri dalam negeri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 17. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kembali bersama kami di TVR 17, DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran untuk memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui berbagai rapat dan pembahasan strategi, DPR RI mendorong stabilitas ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan industri kreatif, serta ketahanan energi nasional. Berikut rangkuman kinerja dan perhatian DPR RI sepanjang pekan ini dalam segmen DPR Sepekan untuk Anda. Komisi 11 DPR RI meminta Bank Indonesia terus mengevaluasi kebijakan menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Bank Indonesia juga diminta menyiapkan langkah adaptif agar pengendalian nilai tukar tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi, sektor perbankan, serta penyaluran kredit bagi masyarakat dan UMKM. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer non-ASN di daerah. Penerbitan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dinilai baru menjadi solusi sementara di tengah proses penataan tenaga non-ASN. Komisi 10 DPR RI juga mendorong pemerintah melakukan redistribusi guru dari daerah yang kelebihan tenaga pendidik ke daerah yang masih kekurangan guru.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada di rentang 5,8 hingga 6,5%. Kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tersebut disampaikan langsung Presiden dalam rapat paripurna DPR RI. Pemerintah menegaskan, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan. DPR RI menilai, RAPBN 2027 harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, melalui pembukaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penguatan daya saing nasional. Komisi 7 DPR RI menerima keluhan dari Production House atau PH kecil dan menengah terkait sistem distribusi dan penayangan film di bioskop. Komisi 7 DPR RI akan mendalami dugaan ketidakadilan dalam penentuan jadwal tayang dan jumlah layar bagi film lokal. Komisi 7 DPR RI juga mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan pendampingan dan dukungan bagi PH baru agar mampu bersaing di industri film nasional. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Dirjen Migas Kementerian SDM dan Kepala SKK Migas terkait percepatan konstruksi infrastruktur penunjang hulu migas. Rapat juga membahas capaian tingkat komponen dalam negeri atau TKDN dalam kegiatan hulu migas. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi nasional. Selain itu, peningkatan TKDN dinilai penting agar industri dalam negeri mendapatkan manfaat lebih besar dari kegiatan hulu migas. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI saat ini tengah berupaya untuk merevisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai langkah strategi guna memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Dari dulu memang sudah kita mempersoalkan Komisi 5 dan saya pribadi dimanapun saya ngomong kepada pemerintah, kepada PT KAI, selalu saya bertanya mengenai perlintasan sebidang. Kita harus paham bahwa perlintasan sebidang itu adalah satu titik rawan yang paling harus kita menjadi perhatian. Dipikul itu oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Oke, berarti bukan KAI ya? Bukan KAI. KAI adalah pemakai jalan. Kalau Argo Bromo tidak menerima sinyal, apa yang harus dilakukan oleh kereta api? Melakukan evaluasi kembali terhadap teknologi persinyalan. Oke. Karena itu sudah tua semua. Sedangkan dijaga masih bisa lewat, apalagi kalau tidak dijaga. Kalau yang penjagaan yang mungkin bukan dari PT KAI kan kita banyak tuh melihat. Itu yang tidak bisa tutup itu. Lebih bagus diambil alih oleh pemerintah daerah untuk ataukah balai perkereta-apian, balai teknik perkereta-apian mengambil alih persoalan itu. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dinilai penting agar sektor keuangan Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap gejolak ekonomi, risiko digital keuangan, hingga tantangan perlindungan konsumen dan pengawasan lintas sektor. Melalui revisi UU PPSK, Komisi 11 mendorong terciptanya sistem keuangan yang sehat, adaptif, inklusif, dan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan nasional. Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.
Baik, pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 11 DPR RI. Di mana pemirsa pada saat ini memang Komisi 11 saat ini tengah menggodok dari revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 terkait dengan pengembangan dan juga penguatan dari sistem keuangan. Di mana memang mengikuti penyesuaian terhadap putusan MK pada sebelumnya. Dan pemirsa, beberapa isu juga muncul terkait dengan penguatan Bank Indonesia dan juga beberapa pengaturan terkait dengan kripto dan juga teknologi keuangan terbaru. Nah, pemirsa, sejauh apa perkembangan dari RUU ini, dan kita akan bahas dengan Ketua dari Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, yaitu Bapak Muhammad Misbakun. Bapak, izin apa saja perubahan-perubahan substansial yang akan dibawa pada RUU kali ini, Pak? Beberapa perubahan substansial yang akan dilakukan itu pertama berdasarkan judicial review Mahkamah Konstitusi. Ada dua topik yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu mengenai penyidikan di Otoritas Jasa Keuangan. Kita harus diminta untuk memaknai kembali bagaimana kewenangan penyidikan di sektor keuangan ini, di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini, dan membangun kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Di sana kita akan mengakomodasi prinsip KUHAP yang baru, yaitu restoratif justice. Di dalam restoratif justice ini akan kita terapkan di sektor keuangan, dan bagaimana peran-peran lembaga kepolisian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia ini dalam penyidikan untuk memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan ini akan kita atur dan kita berikan norma yang seperti apa. Berikutnya yang kedua adalah mengenai anggaran badan yang lain di KSSK, yaitu LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Di Lembaga Penjamin Simpanan ini anggaran selama ini ditentukan oleh Menteri Keuangan. Sekarang diminta semua anggota KSSK ini diselesaikan pembahasan anggarannya itu di Komisi 11 di DPR. Yaitu karena DPR Komisi 11 ini adalah yang membidangi mitra kerja yang komisi bidang kerjanya LPS, maka LPS nanti akan bersama dengan Komisi 11 dalam menentukan anggaran mereka. Prosesnya seperti itu. Karena seluruh anggota KSSK, Bank Indonesia, OJK dan LPS nanti akan menjadi satu putaran pembahasan anggarannya di DPR. Kemudian ada kaitan-kaitan dalam rangka judicial review, ada hal-hal yang lain yang kemudian kita menerima aspirasi dari masyarakat untuk kita berikan penguatan kembali. Aturan yang lama sudah ada, tapi kita berikan penguatan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Terkait dengan DPR RI ke depan, gimana memastikan bahwa proses revisi ini pastinya melibatkan terkait dengan aspirasi publik dan pemangku kepentingan seperti yang disampaikan Bapak tadi, industri tadi. Ya, jadi gini, ketika kita membahas undang-undang, ketika masuk tahapannya itu ke Panja, kita harus mulai memenuhi aspek-aspek formil pembentukan undang-undang. Aspek formilnya itu adalah pertama kita diminta untuk membuat naskah akademik. Setelah naskah akademik itu terpenuhi, kita punya rancangan RUU, dan pada tahapan itu kita jalankan. Berikutnya terjadinya penyusunan akademik dan itu melibatkan masyarakat. Ketika konsep undang-undangnya itu sudah selesai dan disetujui sebagai inisiatif, kita juga harus kembali mengundang masyarakat dalam sebuah meaningful participation untuk memastikan kembali apa yang sudah dikonsepkan dan disepakati secara politik itu masyarakat juga tahu. Terpublikasikan dengan baik. Mengukur terpublikasikan dengan baik itu kan dilihat respon masyarakat seperti apa. Ada masyarakat umum, ada akademisi, ada pemerhati, para analis, para pelaku pasar, ya kita undang mereka. Dan akan menjadi juga bahan pembicaraan di tingkat akademik, dan tentunya akan jadi bahan kuliah juga suatu saat. Nah, inilah pentingnya kita menyusun undang-undang ini secara terbuka. Dan partisipasi publik yang besar seperti ini kan penting untuk memberikan kesempatan kepada seluruh anggota Panja untuk untuk tahu bahwa masyarakat itu sudah pada tingkat apa pemahamannya terhadap
undang-undang tersebut. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Selamat bertugas kembali Bapak. Sama-sama. Ayo Mbak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ketua Komisi 11 DPR RI terkait dengan revisi undang-undang dari PSK. Dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetap bersama kami di TVR 17. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Wulbar. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu fasilitas MRO untuk pesawat Amerika Serikat di Bandara Kertajati berpotensi jadi pangkalan militer terselubung. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin soroti rencana pemanfaatan fasilitas maintenance, repair and overhaul untuk pesawat Amerika Serikat di Bandara Kertajati yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Keberadaan fasilitas tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan fungsi yang dapat mengarah pada aktivitas militer terselubung di wilayah Indonesia. DPR RI menegaskan bahwa seluruh bentuk kerjasama internasional wajib mengedepankan prinsip transparansi, kepentingan nasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Selain itu, DPR RI meminta pemerintah dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai batasan penggunaan fasilitas MRO tersebut, termasuk mekanisme pengawasan terhadap aktivitas pesawat asing yang berpotensi di Bandara Kertajati. Pengawasan ketat sangat diperlukan agar fasilitas sipil tetap digunakan sesuai peruntukan yang tidak memunculkan persepsi adanya pangkalan militer asing yang terselubung.
DPR RI berharap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan infrastruktur nasional dilakukan secara hati-hati demi menjaga stabilitas keamanan serta kepercayaan masyarakat. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu rancangan Undang-Undang Desain Industri perkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini, pemirsa. Ya, di sini DPR RI menilai pembahasan rancangan Undang-Undang Desain Industri menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional di tengah perkembangan industri kreatif dan inovasi teknologi yang semakin pesat. Di sini Wakil Ketua Pansus Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Desain Industri diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, desainer, dan inovator dalam melindungi hasil karya mereka dari praktik pelanggaran maupun pembajakan. Regulasi yang adaptif sangat dibutuhkan agar Indonesia mampu bersaing di tingkat global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Selain memberikan perlindungan hukum, DPR RI juga memandang rancangan Undang-Undang Desain Industri dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ekosistem inovasi nasional. Keberpihakan terhadap karya anak bangsa harus diwujudkan melalui regulasi yang mendukung kreativitas, investasi, dan perkembangan industri berbasis inovasi. DPR RI berharap pembahasan rancangan undang-undang ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual, tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan industri kreatif dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait fasilitas MRO untuk pesawat Amerika Serikat di Bandara Kertajati berpotensi jadi pangkalan militer terselubung, serta rancangan Undang-Undang Desain Industri perkuat perlindungan kekayaan intelektual nasional. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke Anggun. Terima kasih Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.